Dan ya, oke teman-teman, dan di kesempatan kali ini kita akan bahas ya teman-teman aplikasi pemesanan catering atau pemesanan makanan secara online. Dengan adanya website ini kita akan dipermudah, atau bisnis rumahan teman-teman akan dipermudah dengan menggunakan website ini. Jadi kita bisa memesan makanan secara online ya. Contohnya ke warteg, ke rumah makan dan yang lainnya seperti itu. Oke, di sini untuk codingannya sudah saya persiapkan teman-teman. Jadi nanti teman-teman jika ada yang mau memodifikasi silahkan hubungi saja pengembangnya, cek di link deskripsi ya teman-teman. Dan untuk cara setting konfigurasi codingan dan yang lainnya silahkan teman-teman perhatikan ya. Ini harus benar-benar diperhatikan agar teman-teman nantinya tidak ada kendala dan tidak akan banyak error seperti itu. Oke, untuk tutorialnya simak terus. Yups. Oke teman-teman, langsung saja kita akan meluncur ke tutorialnya. Pertama-tama nanti teman-teman setelah mendownload ya, nanti misalkan teman-teman setelah mendownload untuk file codingannya, nanti teman-teman silahkan simpan ya si folder codingannya, yaitu di exampp, dimana teman-teman menyimpan si folder exampp nya saat diinstalkan ya. Di sini saya simpannya di local D teman-teman, karena saya menggunakan dua exam yang versinya berbeda, yang versi support PHP 7 dan support PHP 5 ya. Nah, dengan satu catatan untuk kali ini teman-teman harus menggunakan versi yang support PHP 5 ya teman-teman untuk exampp nya, atau nanti teman-teman juga bisa download saja di link deskripsi di bawah. Oke ya. Oke, langsung saja nanti teman-teman simpan di exampp ya, masuk ke folder exam, lalu masuk ke ht.cs. Nah, lalu teman-teman simpan di sini untuk nama folder codingannya. Di sini saya kasih nama dengan nama catering ya, teman-teman. Baik, setelah teman-teman simpan di sini, pertama-tama kita akan buka dulu menggunakan text editor ya untuk folder codingannya. Langsung saja teman-teman buka text editor. Di sini saya menggunakan Sublime, teman-teman. Caranya teman-teman tinggal klik file lalu open folder di sini ya. Langkah selanjutnya teman-teman cari folder yang tadi, yaitu di local D, lalu masuk ke exam, lalu juga masuk ke htdoc. Dan di sini teman-teman tinggal pilih saja ini untuk folder codingannya, itu catering ya. Lalu kita select folder. Oke. Nah, inilah untuk folder codingannya ya, teman-teman. Dan untuk database-nya juga sudah saya satu folderkan di sini dalam folder cateringnya ini teman-teman, yaitu saya kasih nama dengan folder db, dan untuk nama database-nya sendiri yaitu catering.sql. Oke, paham ya? Sampai sini mungkin teman-teman masih tetap paham. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini saya akan perjelas, mungkin di sini cuman saya akan review ya teman-teman. Jadi setting-setting yang paling pentingnya saja nanti untuk teman-teman nantinya untuk cara instalasi dan konfigurasi yang lainnya. Oke, pertama-tama di sini kita akan review dulu. Di sini ada folder apa saja ya. Di sini ada folder admin, asset, db ya, inc teman-teman, ini untuk koneksinya, terus layout dan upload. Dan file-file tambahan ke bawahnya ada index, info dan lain sebagainya teman-teman. Ya, ini untuk file-file tambahannya. Nah, yang paling penting di sini adalah teman-teman di file koneksi. Biasanya teman-teman yang sering berkendala itu di sini ya. Oke teman-teman ya, di sini yang paling penting yaitu di folder inc ya. Di sini dimana kita untuk pengkoneksian database dengan si folder codingannya nantinya ya. Oke, kita buka saja, dan di sini ada file yang namanya yaitu config.php ya. Nah, di sini untuk settingan konfigurasinya teman-teman. Jadi untuk koneksinya teman-teman menggunakan localhost, dan untuk username-nya di sini dan password-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk username-nya sendiri teman-teman kasih nama dengan nama root saja ya. Terus juga untuk password-nya teman-teman di sini kosongkan saja ya. Ini harus benar-benar teliti. Dan di sini ini jika versi PHP-nya berbeda, di sini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Kalau misalkan menggunakan PHP yang terbaru yaitu PHP 7 teman-teman, jadi kita harus menggunakan file dengan MySQLi, karena nantinya kalau misalkan kita menggunakan exam yang support PHP 5 atau PHP 7 ya teman-teman,
nantinya tidak akan terindeks ya, seperti itu. Jadi akan terjadilah error. Oke, paham ya? Terus juga di sini untuk DB-nya, DB name ya. Ini DB name ini yaitu nama database yang nantinya kita akan input kan, atau kita akan buat di localhost atau di phpMyAdmin ya. Dengan satu catatan, ini harus sama ya untuk nama databasenya. Karena kalau tidak sama nanti ini tidak akan terpanggil ya teman-teman, yang pada akhirnya nanti akan terjadi error juga. Oke, next. Langsung kita ke bawah. Di sini untuk base URL-nya. Nah, ini base URL juga kita isikan. Jadi nanti ini kita kasih nama dengan HTTP ya, localhost karena kita menggunakan lokal, lalu slash nama folder. Nah, nama folder ini harus sesuai dengan nama folder project codingan. Karena ketika kita panggil, kalau ininya berbeda, nanti juga akan terjadi error, tidak akan bisa dipanggil ya. Oke, paham ya? Next. Kita akan menuju ini untuk ke bawahnya, ini seperti biasa ya. Ini bawaan PHP-nya ya, teman-teman. Ini strukturnya ya tidak jauh beda, kira-kira seperti ini, seperti biasa yang biasa kita buat. Oke, yang paling penting lagi di sini teman-teman di menu login. Oke. Di menu login di sini ya, kita menggunakan MD5 harus dengan satu catatan juga teman-teman di sini. Nah, di sini saya menggunakan MD5. Jadi nanti jika teman-teman mau merubah di phpMyAdmin-nya itu ya, teman-teman bisa menggunakan MD5 untuk merubah passwordnya ya. Karena di sini di settingnya dengan untuk passwordnya sendiri yaitu menggunakan MD5. Nah, di sini untuk apa iCloud-nya teman-teman. Terus juga ini ke bawah ya. Ini strukturnya masih tidak jauh beda teman-teman, seperti biasa ya. Nah, ini itu ya. Oke, paham ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang paling penting. Jadi nanti ketika teman-teman ada yang terjadi error ya, jika apapun error apapun itu, silahkan teman-teman jatuhkan saja di kolom komentar ya teman-teman. Ataupun jika teman-teman stuck banget ya, kalau saya mungkin slow respon untuk menjawab pertanyaan teman-teman saya bisa arahkan, yaitu teman-teman silahkan kunjungi Stack Overflow dan ketikkan keyword yang teman-teman errornya, seperti itu ya. Nanti di sana banyak forum juga ada yang bisa membantu ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Itu yang sering biasa saya lakukan ya, karena di sana emang forum para programmer, kita bisa sharing-sharing juga di sana. Dan biasanya selalu berhasil ketika saya ada error ya teman-teman, ataupun teman-teman bisa menanyakan ke teman-teman yang sudah paham. Oke, next. Nah, selanjutnya teman-teman kita langsung saja akan membuat database terlebih dahulu ya. Kita hidupkan examnya ya di sini teman-teman. Dengan satu catatan lagi, ini saya tekankan bagi teman-teman semua, ini examnya harus yang support PHP 5 ya. Jika teman-teman menggunakan exam PP yang support PHP 7, teman-teman downgrade terlebih dahulu ke versi yang support PHP 5. Dan untuk link downloadnya saya taruh juga di link deskripsi. Oke, langsung saja di sini teman-teman hidupkan saja Apache dan MySQL-nya ya, sehingga berwarna kehijauan. Setelah seperti itu, langkah selanjutnya kita masuk ke browser. Dan di sini teman-teman ketikkan saja localhost ya. Lalu kita klik enter saja. Langkah selanjutnya di sini teman-teman masuk ke phpMyAdmin, klik saja phpMyAdmin ya. Oke, dan di sini kita akan membuat database baru teman-teman ya. Dengan caranya teman-teman tinggal klik new saja di sini ya. Dan di sini teman-teman isikan nama databasenya harus sesuai dengan apa yang tadi sudah saya bilang, yaitu di folder codingan ya teman-teman. Kita masuk ke folder inc di sini untuk konfigurasi, lalu masuk ke file config.php ya. Nah, di sini tadi ya kita kasih nama dengan nama catering. Nah, ini untuk MySQL atau untuk DB name-nya. Oke, lalu kita kasih nama saja dengan catering ya untuk database-nya. Kita kembali ke phpMyAdmin, lalu teman-teman kasih nama di sini ya dengan nama catering. Lalu langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik buat saja. Oke, paham ya? Silakan teman-teman perhatikan secara perlahan ya. Oke, next teman-teman. Jika teman-teman sudah membuatnya, karena di sini saya sudah membuat database-nya, maka saya tidak akan membuatnya lagi. Jika teman nanti sudah membuat nama database, langkah selanjutnya teman-teman tinggal impor saja database yang telah dipersiapkan atau yang telah dibuat.
teman-teman tinggal klik impor, lalu teman-teman cari di mana folder teman-teman menyimpannya. Nah, seperti ini teman-teman, tadi saya menyimpannya di sini di D, lalu masuk ke exam di sini, lalu masuk ke ht.cs, lalu masuk ke folder catering. Dan di folder catering sini ada folder DB. Oke, nah ini untuk nama database-nya, teman-teman tinggal klik lalu tinggal klik open. Ya, paham ya? Oke, next. Tunggu nanti teman-teman setelah teman-teman mengimpor, lalu teman-teman tinggal klik kirim dan tunggu prosesnya pengimporan sampai beres. Oke, jika teman-teman pengimporan sampai beres, nanti untuk database-nya kira-kira akan seperti ini. Kita akan coba buka, teman-teman. Nah, di sini ya, ini untuk tabel-tabel dari database-nya. Di sini ada detail pesanan, info pembayaran, kategori produk, kontak, kota, laporan, ya, pembayaran, pesanan, produk, dan user. Ya, user ini yaitu untuk login nantinya ke dashboard adminnya. Nah, yang tadi saya ulas juga, teman-teman, di sini untuk usernya, jadi kita bisa merubahnya di sini, teman-teman. Kita klik user. Nah, di sini teman-teman untuk data untuk password dan username-nya teman-teman bisa setting di sini dengan menggunakan MD5 nantinya ya. Karena di file codingannya kita set dengan menggunakan MD5. Itu guna untuk login ke dashboard adminnya. Oke, paham ya? Setelah kita membuat database-nya, langkah selanjutnya next kita akan mencoba mengcompile si folder project codingan, teman-teman, yang ini, yaitu dengan nama catering ya. Oke, kita kembali lagi ke browsernya, lalu teman-teman di sini ketikkan saja localhost. Oke, slash, lalu nama folder project codingan yaitu catering ya. Nah, ini jangan sampai salah ya, teman-teman. Nanti ini sebagai contoh saja, dan nanti teman-teman bisa merubahnya untuk nama foldernya bisa sesuai kebutuhan teman-teman seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita klik enter saja. Nah, ini teman-teman, dan kita akan dibawa ke halaman websitenya. Nah, untuk halaman websitenya kira-kira seperti ini. Untuk website pemesanan makanan ya. Nah, ini. Dan di bawah di paling atas di sini ada nama toko, terus di sini ada homepage, terus di sini ada menu catering, kontak kami, info pembayaran, login, dan register. Jadi nanti si user harus login terlebih dahulu dan harus mendaftar terlebih dahulu supaya mempunyai akun ketika ingin mengorder pesanannya di sini. Nah, ini ya, ini sangat simpel tapi ini multifungsi, maksudnya di sini cukup fungsional teman-teman, seperti itu ya. Terus kita scroll lagi ke bawah, di sini ada menu kategori di sini ya. Nanti ini kita bisa inputkan untuk kategorinya sendiri, yaitu nanti di dashboard adminnya. Terus di sini untuk halamannya teman-teman, ini untuk menu-menunya. Nah, di sini untuk keranjang belanja teman-teman, di sini untuk lihat detail ya. Oke, kita akan coba order di sini. Kita klik saja di sini lihat detail ya, atau kita klik pesan. Kita akan lihat detail terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat detail. Di sini ini sebagai contoh, ini deskripsinya masih dikosongkan. Langkah selanjutnya misalkan teman-teman mau memesan, kita klik pesan. Oke, di sini teman-teman ya, seperti biasa layaknya kita berbelanja di e-commerce ya. Dan ini untuk pemesanannya ya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik selesai belanja saja. Oke, paham ya? Oke, next, langkah selanjutnya kita akan mencoba masuk ke dashboard adminnya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan, teman-teman masuk lagi ke search engine atau ke browsernya, dan di sini teman-teman ketikkan saja dengan nama ya http localhost/catering nama folder project codingan lalu /admin ya. Ini untuk masuk ke dashboard adminnya. Lalu kita klik enter saja. Oke, teman-teman, dan nanti tadi kita sudah login di awal banget. Maka kita akan otomatis langsung dibawa ke dashboard adminnya ya. Di sini di dashboard admin ada beberapa menu juga, ada master data, laporan, pesanan, pembayaran, kontak, dan logout. Coba kita akan review. Di sini saya akan demokan dari master data. Di sini ada data user, data produk, data kategori produk, kontak, dan on-care ya. Kita masuk ke data user. Nah, ini untuk data user, jadi nanti untuk penginputannya di sini.
Nah, ini untuk tabelnya ya teman-teman. Ini tabelnya sesuai tabel yang kita bikin di database-nya ya teman-teman, atau di SQL seperti itu. Terus juga di sini untuk tabelnya ada tabel nama, email, telepon, alamat, status ya. Terus juga di sini kita menggunakan tidak jauh beda menggunakan logic CRUD ya. Kita bisa mengedit ya, menghapus dan menambahkan di sini. Misalkan di sini ada 6 inputan teman-teman ya. Ini untuk administratornya, untuk data user. Data user itu siapa sih? Jadi si pengguna nanti atau si user yang telah login ke website kita ya, seperti itu. Dan itu nantinya bisa digunakan untuk pemesanan makanan di website kita. Oh ya, next, selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya teman-teman, yaitu itu data produk ya. Nah, ini jadi penginputan data produk. Jadi teman-teman untuk menginputkan data produknya, teman-teman bisa menginputkannya di sini ya. Kita add data di sini. Nah, di sini untuk kategori produknya ya, teman-teman bisa pilih, atau nanti juga untuk kategorinya bisa teman-teman tambahkan. Terus namanya, misalkan di sini apa? Misalkan sayur kangkung ya. Seperti itu. Misalkan untuk deskripsinya sayur kangkung sangat enak dan lezat. Nah, seperti itu. Terus juga di sini teman-teman bisa menambahkan gambar dan harganya ya. Misalkan harganya lagi promo hanya Rp1. Nah, bisa ya seperti itu. Terus teman-teman jika dirasa sudah beres untuk pengsettingan atau penginputan si produknya, lalu teman-teman tinggal klik simpan saja, dan setelah disimpan nanti akan diinputkan dan akan masuk ke data produk. Oke, paham ya? Next, selanjutnya kita akan masuk di sini ke data kategori produk. Teman-teman harus pahami dari judulnya terlebih dahulu. Di sini adalah daftar kategori produk ya. Di sini jadi kita bisa menginputkan kategorinya, kategori produk ya. Misalkan di sini sudah ada beberapa kategori, misalkan ada stick, drink ya. Seperti itu. Kita juga misalkan di sini kita inputkan juga, misalkan di sini ayam bakar ataupun sate ya, karena jenis sate juga banyak. Misalkan sayuran ya, rempah-rempahan ya, seperti itu. Itu sebagai contoh saja. Oke, paham ya? Next, selanjutnya kita akan masuk ke di sini ke kota dan ongkir ya. Nah, di sini teman-teman bisa inputkan ya. Misalkan kita inputkan di sini untuk namanya, misalkan untuk nama kotanya ya, di sini nama kotanya yaitu misalkan Bandung ya, ataupun Garut, ataupun Bogor, ataupun Purwakarta, Bekasi ya, seperti itu. Ongkirnya teman-teman tinggal sesuaikan saja di sini. Misalkan teman-teman mau kasih ongkir 10 juta ya, tapi tidak mungkin ya teman-teman, 10 juta itu lebih mahal daripada barangnya. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk ke menu laporan. Tidak kalah penting di sini menu laporan, karena di setiap manajemen, setiap bisnis proses itu harus membutuhkan laporan agar kita bisa naik level ya teman-teman. Jadi kita bisa audit setiap bulan atau setiap minggu. Nantinya kita akan ketahuan traffic laba apa yang diuntungkan atau laba yang didapat oleh kita di bulan ini dan di bulan selanjutnya, apakah kita mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, dengan adanya laporan itu kita akan bisa memantau dari harga perkembangan labanya. Di sini sangat banyak sekali, ada laporan pengeluaran, input pengeluaran, laporan laba rugi, laporan penjualan, input penjualan. Mantap ya, teman-teman. Langsung di sini kita masuk ke menu selanjutnya. Di sini ada menu pesanan. Nah, disinilah daftar pesanan yang masuk ya. Nanti jika ada si user yang memesan, nanti untuk data pesanannya akan bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Dan kita juga bisa mengeditnya di sini ya. Oke, langsung selanjutnya di sini ada menu pembayaran ya. Di menu pembayaran di sini ya, seperti biasa info dan detail pesanannya nanti akan ditampilkan di sini. Dan selanjutnya ada kontak dan logout ya. Nah, ini untuk daftar kontak. Jadi teman-teman, nah ini kontak yang nanti akan diinputkan atau ditampilkan di sini. Oke, kita akan coba kembali lagi ke menu home-nya, teman-teman. Oke, kita ke websitenya saja. Nah, inilah untuk dari tampilan websitenya sendiri, teman-teman. Ini sangat sederhana tapi lumayan fungsional ya. Oke, itu saja, dan di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf juga, dan jika teman-teman ada yang mau
mengcustom dari website ini ya teman-teman, sesuai fitur yang dibutuhkan perusahaan ataupun kebutuhan teman-teman, bisa hubungi saja dari pengembangnya. Untuk caranya silahkan cek saja di link deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa hubungi saja ya. Oke, dan bagi teman-teman semua yang mau request mau bikin aplikasi apa juga, nanti teman-teman bisa jatuhkan saja di kolom komentar. Dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.